Hey guys, nama saya Wiki, trainer and coach di bidang produktivitas dan talent optimisasi. Hari ini kita akan bercerita mengenai tukang mangga. Wow, kok tukang mangga? Apa hubungannya nih? Ya, ini diceritakan oleh mama saya waktu dia bekerja di Mangga 2, ya, dia kan punya toko baju di situ. Nah, ada satu pedagang mangga. Nah, mangganya ini bukan mangga yang buah gelondongan gitu ya, tapi mangga yang potong yang tipis itu lah. Nah, dipotong tipis dengan biasanya garam yang pedas gitu. Nah, karena mangganya ini lumayan, mangga asamnya ini tuh ya memang bikin orang tuh pengen beli sebungkus 2 bungkus gitu. Nah, dia bikinnya tuh memang unik. Kalau orang mangganya agak tebal, kalau dia tuh tipis banget. Sampai mama saya tuh bilang, wow, kamu pantas bisa untung banyak ya jual mangga. Terus dia tanya, kenapa? Iya, pisaunya tajam, mangganya tipis, kayak kertas A4. Ya, nah si tukang mangga ini yang menarik kenapa saya cerita dia. Jadi dia selama menjual mangga, dia tidak hanya menjual mangga dan konsentrasi di mangga tersebut. Tapi yang dia lakukan adalah ketika dia jual mangga, dia selalu mencari informasi. Mencari informasi mengenai toko-toko yang mana sih yang cukup laku untuk ini sebelum zaman-zaman online ya. Ini zaman masih benar-benar tradisional, brick and mortar toko. Nah, dia tuh melihat toko-toko yang mana sih yang laku gitu kan, yang deket eskalator, yang deket toilet, yang deket kantin, dan sebagainya. Jadi, dia selalu berbicara dengan pemilik toko. Dan dia kadang juga berbicara dengan penyewa toko. Karena di Mangga 2 ini kan banyak yang hanya punya toko, tapi dia nggak mau jualan. Dia cuma sewa doang. Tapi ada juga yang penyewa toko nggak punya modal buat beli toko. Si tukang mangga ini bisa melihat, oh ada kesempatan di sini, ada pembeli, ada penjual. Jadi dia selama menjajakan mangganya ini, dia selalu cari gitu orang-orang yang butuh toko lagi siapa, dan orang-orang yang butuh penyewa toko siapa. Nah, dia match satu-satu, mulai dengan dikit-dikit jadi ya makelar ya, jadi matchmaking antara si penjual dan pembeli, duit sedikit demi sedikit. Nah, lama-lama ketika dia melakukan ini, dia mulai ketemu dengan orang-orang yang ada di yang punya toko, dan bahkan untuk developer loh. Jadi nggak cuma toko di Mangga 2, kalau misalnya developernya mau bikin toko gedung di tempat baru, dia sudah tahu sales-salesnya siapa-siapa aja yang akan ngasih brand yang unik. Nah, setelah dia udah punya untung yang cukup banyak dari matchmaking ini ya, dia dapat persentasenya, dia mulai jadi pemilik toko. Dia tidak berjualan, tapi dia menyewakan tokonya satu demi satu. Dan long story short, cerita tukang mangga ini tentunya dia udah tidak menjajakan mangganya karena dia sudah lihat marginnya beda sama ketika dia menyewakan toko dia. Dan cerita singkatnya, dia menjadi sukses dari menggali informasi dan memiliki network yang besar. Jadi ini juga diajarkan oleh salah satu mentor saya. Dia bilang, Wiki, yang namanya network itu adalah sesuatu yang aset. Jaga. Karena suatu saat network kita akan berkembang dan orang-orang ini akan perlu bantuan kita atau kita memerlukan bantuan mereka. Semoga cerita ini menginspirasi. Jika Anda suka, like, subscribe, dan share. Bye.